Di tengah hujan deras, Nabila mendengar tangisan lemah dari balik rerumputan di pinggir sawah. Saat ia mendekat, jantungnya nyaris berhenti. Di dalam sebuah keranjang tua, terbaring seorang bayi perempuan yang tubuhnya panas karena demam. Sendirian, tanpa ibu, tanpa ayah, dan tanpa siapapun yang mencarinya. Nabila segera berlari ke jalan sambil memeluk bayi itu dan memaksa sebuah mobil mewah berhenti. Namun ketika pintunya terbuka, ia terkejut. Pria di balik kemudi adalah Arga Mahendra, pengusaha kaya yang pernah ia tolong saat kehujanan. Dan diam-diam selalu membeli habis dagangannya. Bersama-sama, mereka menyelamatkan bayi itu. Tetapi masalah sebenarnya baru dimulai. Nabila ingin merawat sang bayi, sementara Arga membutuhkan sebuah keluarga untuk mempertahankan masa depannya. Lalu lelaki itu memberikan tawaran yang mengubah hidup mereka selamanya. Menikahlah denganku. Nabila mengira semuanya hanya akan menjadi pernikahan sementara. Sebuah kesepakatan, sebuah kepura-puraan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa bayi yang ditemukan di tengah hujan itu akan menyatukan dua hati yang sama-sama terluka dan membuka rahasia tentang seorang ibu yang selama ini bersembunyi. Lalu, ketika kontrak mereka berakhir, siapa yang akan pergi? Dan siapa yang akhirnya berani mengakui bahwa keluarga palsu itu telah berubah menjadi satu-satunya rumah yang tidak sanggup mereka kehilangan? Setiap hari, jauh sebelum azan subuh terdengar dari musala kecil di ujung kampung, Nabila Rahmawati sudah bangun. Tubuhnya terbiasa terjaga ketika langit masih hitam dan angin dari laut masuk melalui celah jendela rumah sederhana mereka. Pagi itu aroma santan, serai, daun salam, dan bawang goreng memenuhi dapur. Nabila, nasinya diaduk pelan, jangan sampai santannya pecah, kata ibunya, Bu Salma, sambil membungkus sambal ke plastik-plastik kecil. Iya Bu, Nabila berdiri di depan panci besar berisi nasi uduk. Rambut hitamnya diikat seadanya, lengan bajunya digulung sampai siku. Di atas meja kayu tersusun tempe orek, bihun goreng, telur dadar, ayam suwir, dan pisang kepok yang akan digoreng. Adiknya, Ilham, yang duduk di kelas 2 SMA, mengupas pisang sambil menguap. Kak, kalau tiap hari bangun jam segini, lama-lama Kak Nabila jadi ayam. Nabila melirik. Ayam lebih rajin daripada kamu. Kamu kalau hari Minggu, matahari tinggi masih belum bangun. Ilham langsung kabur sebelum kakaknya mulai mengomel. Bu Salma tertawa kecil. Begitulah keseharian mereka di sebuah kampung pesisir di utara Jawa. Rumah mereka kecil dan atap dapurnya kadang bocor saat hujan deras. Tetapi rumah itu tidak pernah sepi dari gurauan. Setelah ayah Nabila meninggal 4 tahun lalu karena sakit, kehidupan mereka berubah. Ayahnya dahulu buruh bongkar muat di pelabuhan ikan. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk kebutuhan rumah dan biaya kuliah Nabila yang baru berjalan 2 semester. Ketika ayahnya meninggal, Nabila berhenti kuliah. Tidak ada pilihan lain. Bu Salma menerima pesanan kue dan nasi kotak. Ilham masih sekolah. Utang pengobatan ayah mereka belum lunas. Nabila lalu mulai menjual sarapan. Awalnya ia hanya menitipkan 10 bungkus nasi uduk di warung. Lama-lama ia membeli gerobak bekas dan berjualan di dekat halte Pasar Lama. Pukul 5 lewat sedikit setelah sholat subuh, Nabila mendorong gerobaknya keluar. Bu, aku berangkat. Hati-hati nak. Ilham, jangan terlambat sekolah. Dari dalam rumah terdengar suara malas. Iya kak. Jalan menuju halte hanya sekitar 15 menit. Di dekat halte, ia membuka payung besar yang warnanya sudah pudar dan menggantung papan bertuliskan Nasi uduk Mat Nabil, hangat, halal, bikin semangat. Huruf terakhir namanya mengelupas. Pagi itu pembeli berdatangan. Nabila melayani mereka dengan cepat, menyelipkan gurauan seperti biasa hingga tawa kecil sering terdengar di sekitar gerobaknya. Dari keuntungan kecil itulah Nabila menabung. Di dalam kaleng biskuit bekas di lemari pakaiannya, ada uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Mimpinya tidak pernah berubah. Suatu hari, ia ingin kembali belajar dan menjadi bidan, agar bisa mendampingi ibu dan bayi yang membutuhkan pertolongan. Namun, biaya kuliah masih terasa jauh. Karena itu,
Nabila terus bekerja. Menjelang pukul 9, nasi uduknya tinggal beberapa bungkus. Sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari gerobak. Mobil itu tampak terlalu mewah untuk jalan kecil dekat pasar. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun. Rambutnya sudah banyak memutih. "Pagi, Mbak Nabila." "Pagi, Pak Surya. Seperti biasa?" Bungkus semua yang tersisa. Nabila berhenti. "Semua lagi?" Pak Surya tersenyum. "Iya. Bapak sebenarnya punya keluarga berapa orang? 3 hari terakhir beli banyak terus." "Bukan saya yang makan, bos saya." Nabila menaikkan alis. "Kalau begitu bilang terima kasih. Tapi jangan terlalu sering memborong, nanti saya jadi sombong." Pak Surya tertawa. Nabila menyerahkan bungkusan. Saat Pak Surya membayar, ia melirik mobil hitam itu. "Bos Bapak ada di dalam?" "Tidak hari ini. Padahal saya mau berterima kasih langsung." Pak Surya menatapnya sesaat. "Mungkin lain kali." Setelah mobil pergi, Nabila membereskan gerobak. Ia tidak tahu bahwa orang yang disebut Pak Surya sebagai bos sudah melihatnya jauh sebelum mengetahui namanya. Beberapa minggu sebelumnya, pada suatu sore ketika hujan turun sangat deras, Nabila pulang setelah mengantar pesanan nasi kotak ke desa sebelah. Jalan licin. Angin membuat pohon kelapa bergoyang keras. Ia berhenti di bawah atap warung yang sudah tutup. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di sisi jalan. Kap mesinnya terbuka. Seorang laki-laki berdiri di tengah hujan sambil memandang mesin dengan wajah kesal. Nabila awalnya mengabaikan lelaki itu. Namun 5 menit kemudian, ia masih berdiri di tempat yang sama. Akhirnya Nabila berteriak, "Mas, kalau terus berdiri di tengah hujan, mobilnya tidak akan iba lalu sembuh sendiri." Lelaki itu menoleh. "Maaf, berteduh dulu. Aku sedang menunggu bantuan." "Hujannya begini, siapa yang bisa datang cepat?" Lelaki itu memandang jalan yang kosong, lalu mobilnya. Nabila menghela napas dan mendekat dengan payung kecil. "Kalau sudah menghubungi bantuan, ya berteduh dulu." Nabila hendak berbalik. "Tunggu." Ia menoleh. "Boleh pinjam ponselmu? Sinyalku hilang." Nabila memandangi ponsel mahal di tangannya. "Ponsel sebagus itu kalah sama ponsel saya yang layarnya retak." Lelaki itu tersenyum. "Sepertinya begitu." Setelah menelpon, lelaki itu mengembalikan ponselnya. "Sekarang berteduh," kata Nabila. "Aku tidak apa-apa." Orang keras kepala kalau masuk angin tetap butuh minyak kayu putih juga. Lelaki itu tertawa, lalu akhirnya ikut berteduh. Perut Nabila lapar. Ia membuka 2 bungkus nasi uduk yang tidak terjual dan menyerahkan 1. "Ini." Lelaki itu melihat makanan tersebut. "Apa?" "Ya makanan, masa saya kasih bantal? Aku tidak bilang lapar. Tapi dari tadi, lihat makanan saya. Berapa harganya?" "Tidak usah, sudah dingin. Aku bisa bayar." Nabila menggeleng. "Kalau orang menolong sedikit, jangan semuanya dihitung pakai uang." Lelaki itu terdiam. "Kalau tidak mau, kasih balik." Lelaki itu segera menarik bungkus nasi mendekat. Siapa bilang tidak mau? Mereka makan di bawah atap sempit sementara hujan menggila. "Enak," kata lelaki itu. "Tentu, ibu saya yang masak." "Kamu jual ini di mana?" "Dekat halte pasar lama." Lelaki itu mengangguk pelan. Tak lama kemudian, mobil derek datang bersama Pak Surya. Begitu melihat lelaki tersebut, Pak Surya tampak gugup. "Pak Arga, maaf kami terlambat." Nabila menoleh. "Pak Arga?" Lelaki itu menerima jaket dari Pak Surya. Sebelum pergi, ia berkata, "Terima kasih untuk makanannya." Nabila menjawab, "Lain kali jangan berdiri di tengah hujan seperti tokoh sinetron.
Orang kampung bisa salah paham. Pria itu tersenyum tipis. Baik. Itulah pertemuan pertama Nabila dengan Arga Mahendra. Namun Nabila sama sekali tidak tahu siapa dia. Ia hanya menganggapnya lelaki kota yang keras kepala dan tidak tahu kapan harus berteduh. Padahal Arga Mahendra bukan orang biasa. Pada usia 32 tahun, ia memimpin Mahendra Nusantara Group, perusahaan keluarga di bidang perhotelan dan kawasan wisata. Di kantor, Arga dikenal tegas, dingin, dan sulit didekati. Malam setelah pertemuannya dengan Nabila, Arga duduk di ruang kerja rumah keluarganya. Di hadapannya ada neneknya, Ratna Mahendra, perempuan berusia lebih dari 70 tahun dengan tatapan tajam. Kamu akan datang ke rapat yayasan minggu depan, kata Ratna. Aku selalu datang. Kali ini bukan rapat biasa. Dewan keluarga akan mulai menilai siapa yang layak memegang kendali penuh atas grup perusahaan. Aku sudah menjalankan perusahaan selama bertahun-tahun. Menjalankan bukan berarti memiliki kepercayaan penuh. Arga mengencangkan rahangnya. Apa masalahnya? Ratna meletakkan cangkir teh. Kamu tidak punya kehidupan di luar pekerjaan. Arga menghela napas. Kalau nenek mau bicara soal pernikahan, aku tidak tertarik. Aku tidak bicara soal pesta. Aku bicara tentang kemampuanmu membangun hubungan dengan manusia. Aku punya ribuan karyawan. Mereka bukan keluarga. Arga diam. 2 tahun sebelumnya, ia hampir menikah. Hubungan itu berakhir setelah ia mengetahui calon istrinya lebih memikirkan kepentingan bisnis keluarganya. Sejak itu Arga yakin semua orang datang dengan alasan dan selalu menginginkan sesuatu. Ratna menatapnya lama. Kamu pikir karena satu orang mengecewakanmu, seluruh dunia akan melakukan hal yang sama? Aku hanya belajar. Tidak, kamu bersembunyi. Dewan akan menilai lebih dari laporan laba. Mereka ingin tahu siapa yang mampu menjaga warisan keluarga ini untuk masa depan. Aku tidak akan menikah untuk meyakinkan Dewan. Aku juga tidak menyuruhmu menikah. Aku hanya bilang, jangan terlalu yakin bahwa kamu tidak membutuhkan siapapun. Arga tidak menjawab. Anehnya, di kepalanya justru muncul wajah perempuan yang memarahinya di tengah hujan. Orang keras kepala kalau masuk angin tetap butuh minyak kayu putih juga. Sudut bibir Arga bergerak sedikit. Ratna melihatnya. Kamu tersenyum? Tidak. Aku belum buta. Arga keluar tanpa menjawab. Keesokan paginya, ia memanggil Pak Surya. Ada penjual nasi uduk dekat halte Pasar Lama. Pak Surya menunggu. Namanya Nabila. Arga menatap dokumen di tangannya. Beli beberapa bungkus. Untuk rapat, Pak? Tidak. Lalu untuk siapa? Arga mengangkat pandangan. Pak Surya langsung berdiri tegak. Baik, Pak, saya beli. Sejak hari itu, tanpa Nabila ketahui, hampir setiap pagi sebagian dagangannya sampai ke kantor Arga. Kadang 1 bungkus, kadang semua yang tersisa. Sementara itu, Nabila terus berjualan, membantu ibunya dan memeriksa tabungannya setiap malam. Jumlahnya masih jauh dari cukup. Tetapi ia percaya hidup bukan soal siapa yang berjalan paling cepat. Yang penting, jangan berhenti. Sore itu, setelah dagangannya habis karena diborong Pak Surya, Nabila pulang lebih awal dan duduk bersama ibunya di teras. Bu, kalau aku benar-benar bisa kuliah lagi, ibu keberatan. Sapu di tangan Bu Salma berhenti. Kok tanya begitu? Aku takut ibu capek sendirian. Bu Salma duduk di sampingnya. Nabila, dulu kamu berhenti kuliah bukan karena gagal. Kamu berhenti karena keadaan. Nabila menunduk. Ibu tidak mau kamu mengubur mimpi hanya karena hidup kita pernah susah. Tapi biayanya besar. Rezeki dicari, bukan ditunggu sambil menangis. Bu Salma menggenggam tangan putrinya. Kalau jalannya pelan, kita jalan pelan. Kalau harus berhenti sebentar, kita istirahat. Tapi jangan berbalik arah. Nabila tersenyum. Ibu kalau bicara seperti ustazah di televisi. Kurang ajar. Mereka tertawa. Menjelang malam, hujan kembali turun.
Nabila mendadak teringat pada Pak Arga, lelaki asing bertatapan tenang yang pernah ditemuinya. "Ngapain juga mikirin orang asing?" gumamnya, lalu menutup pintu. Di tempat lain, Arga berdiri di balik jendela kantornya, memandang hujan yang sama. Di atas mejanya tergeletak bungkus kosong nasi uduk. Pak Surya masuk membawa berkas. "Pak, ada satu hal." "Apa?" "Penjual nasi uduk itu tadi bertanya lagi tentang bos saya." Tangan Arga berhenti membalik dokumen. "Dia bertanya apa?" "Katanya ingin berterima kasih." "Hanya itu?" Pak Surya menahan senyum. "Hanya itu." Arga kembali menatap berkas. "Besok beli lagi." "Berapa bungkus?" Arga diam beberapa detik. "Semua yang tersisa." Pak Surya mengangguk. Saat hendak keluar, ia mendengar Arga berkata pelan, "Jangan bilang siapa yang menyuruh." "Baik, Pak." Pintu menutup. Arga menyandarkan tubuh ke kursi. Ia sendiri tidak tahu mengapa melakukan semua itu. Mungkin karena makanan buatan Ibu Nabila memang enak. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang memperlakukannya bukan sebagai pewaris perusahaan atau pria kaya. Nabila hanya melihatnya sebagai seseorang yang kehujanan dan membutuhkan bantuan. Tanpa Arga sadari, di antara aroma nasi uduk, hujan pesisir, dan sebuah pertemuan yang seharusnya tidak berarti apa-apa, jalan baru perlahan terbuka. Jalan yang akan membawa kehidupan mereka ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena beberapa pertemuan memang datang seperti hujan tropis, tiba-tiba mengacaukan rencana, dan ketika reda, dunia tidak pernah benar-benar sama lagi. Keesokan harinya, setelah dagangannya habis lebih cepat karena diborong Pak Surya, Nabila mengantar obat kepada bibinya di desa sebelah. Menjelang sore, ia pulang melewati jalan di antara sawah. Awan tebal menggantung rendah, lalu hujan turun deras. Jalan menjadi licin, dan para petani sudah pulang. Nabila berlari menuju saung tua di pinggir jalan. Baru beberapa saat berteduh, Nabila mendengar suara samar. Tangisan. Ia menoleh ke belakang. Suara itu terdengar lagi, hampir tenggelam oleh hujan. "Anak kucing?" Nabila keluar dari saung. Di belakang bangunan ada rumput tinggi dan pohon pisang. Kali ini ia yakin itu bukan suara hewan. Di dekat semak, di bawah pohon pisang, ada keranjang anyaman yang sebagian tertutup plastik. Dengan tangan gemetar, Nabila menarik penutupnya. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan. Bayi itu masih sangat kecil. Kain yang membungkus tubuhnya lembab. Wajahnya merah karena menangis dan napasnya terdengar cepat. "Ya Allah." Nabila segera mengangkat bayi itu perlahan. "Sayang, siapa yang meninggalkan kamu di sini?" Tubuh kecil itu terasa panas. Demam. Panik mulai menguasainya. Di dalam keranjang tidak ada susu atau surat. Hanya foto lama yang sudah lembab dan gelang kecil berwarna perak dengan huruf A terukir di permukaannya. Dalam foto, tampak seorang perempuan muda berdiri membelakangi kamera. Nabila memasukkan foto dan gelang ke tasnya, lalu membungkus bayi dengan syal. "Kita harus pergi dari sini." Ia berlari kembali ke jalan. Tidak ada kendaraan lewat. Nabila mencoba menelpon ibunya, tetapi sinyal hilang. Aplikasi ojek daring pun tak bisa memuat lokasi. Bayi itu menangis semakin keras. Nabila melambai dari tepi jalan. Mobil itu tidak berhenti. Ia maju sedikit. "Berhenti!" Klakson berbunyi. Nabila tetap di tempat. Akhirnya, mobil mengerem mendadak. Pintu pengemudi terbuka. Seorang laki-laki turun dengan wajah marah. "Apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan?" Nabila terdiam. Laki-laki itu juga berhenti bicara. "Mas Arga?" "Nabila?" Arga yang pertama sadar. "Kamu hampir tertabrak." "Marahnya nanti saja, saya butuh bantuan." Pandangan Arga jatuh pada bayi dalam pelukannya. "Itu bayi siapa?" "Saya menemukannya dekat saung. Dia demam. Tolong bawa kami ke rumah sakit." "Masuk." Nabila duduk di kursi belakang. Arga mengambil handuk kecil dari bagasi dan membantu mengeringkan kepala bayi.
Kamu menemukan dia sendirian? Iya. Arga kembali ke kursi pengemudi dan mobil melaju cepat menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, Nabila terus menenangkan bayi. Dari kaca tengah, Arga melihat cara perempuan itu memeluk tubuh kecil tersebut, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Begitu tiba di rumah sakit, Nabila langsung berlari ke IGD. "Tolong, bayi ini demam!" Seorang perawat mengambil bayi itu dan membawanya masuk. Nabila mengikuti sampai batas pintu pemeriksaan. "Mohon tunggu di luar." Pintu tertutup. Baru saat itu, Nabila sadar tangannya gemetar. Arga datang dan menyuruhnya duduk. Kali ini, Nabila tidak membantah. Koridor rumah sakit terasa dingin. Tak lama kemudian, petugas administrasi datang dan menanyakan orang tua bayi. "Bukan," jawab Nabila cepat. "Saya menemukannya." Petugas itu meminta datanya. Ketika menjelaskan uang muka, Nabila membuka tas dan mulai menghitung uang hasil jualannya. Arga menahan tangannya. "Aku yang urus. Aku tidak suka berutang. Anggap saja bantuan. Ini bukan waktu yang tepat untuk keras kepala." Nabila akhirnya mengangguk. Hampir 40 menit kemudian, seorang dokter keluar. Kondisinya lebih stabil. Demamnya cukup tinggi dan dia mengalami dehidrasi ringan. "Apakah berbahaya, Dok?" "Untuk saat ini tidak. Tapi kami harus mengawasi beberapa hari. Berat badannya juga di bawah rata-rata." "Apakah dia bisa pulih?" "Dengan perawatan yang baik, peluangnya bagus." Dokter kemudian menjelaskan bahwa polisi dan dinas sosial akan dihubungi karena ini kasus penelantaran. Setelah dokter pergi, Nabila berbisik, "Kenapa ada orang yang tega? Kalau aku terlambat lewat?" "Jangan pikirkan yang tidak terjadi," kata Arga. "Kamu menemukannya dan membawanya ke sini. Itu yang terjadi." Nada pria itu membuat kepalanya sedikit lebih ringan. Malam semakin larut. Polisi datang meminta keterangan tentang lokasi penemuan, foto, dan gelang kecil itu. "Daerahnya sepi," kata petugas. "Tidak ada CCTV. Kami akan memeriksa laporan dan bertanya kepada warga." Setelah polisi pergi, Arga mengingatkan bahwa hari sudah hampir tengah malam. "Aku tetap di sini," kata Nabila. "Kalau dia bangun dan menangis, aku ingin ada seseorang di dekatnya." Arga diam, lalu duduk di kursi sebelah. "Kamu tidak pulang?" "Belum, besok masih ada." Beberapa saat kemudian, Nabila bertanya, "Kamu sebenarnya siapa? Pak Surya memanggilmu Pak Arga. Mobilmu mahal, dan kamu membayar rumah sakit tanpa berpikir panjang." "Aku Arga Mahendra." "Itu aku sudah tahu." "Kamu belum mencari namaku di internet?" Nabila langsung mengetik nama itu. Beberapa detik kemudian, matanya membesar. Nabila menatap Arga. "Kamu CEO Mahendra Nusantara Group?" Arga mengangguk. Nabila memandangnya lama, lalu mendadak teringat sesuatu. "Pak Surya." Arga diam. "Jadi kamu bos yang membeli daganganku?" "Nasi uduk ibumu enak." "Berapa lama?" "Beberapa minggu." "Kenapa?" "Aku memang suka." "Terima kasih, tapi besok kalau mau beli, tetap bayar." Mereka tertawa pelan. Menjelang pukul 2 pagi, mereka melihat bayi dari balik kaca. Tubuh kecil itu tidur dengan selang di tangannya. "Dia kecil sekali," bisik Nabila. Ia teringat gelang dengan huruf A. "Bagaimana kalau sementara kita panggil Aira?" Arga memandang bayi itu. "Aira," ulangnya pelan. Nabila tersenyum. "Cocok kan?" Arga mengangguk. 3 hari berikutnya, Nabila datang ke rumah sakit setiap hari setelah berjualan. Arga juga selalu muncul, kadang sore, kadang malam, meski Nabila tidak pernah memintanya. Suatu sore, seorang perawat meminta Arga menggendong Aira. Arga langsung kaku. "Kamu takut?" tanya Nabila. "Tidak." "Wajahmu bilang iya." "Aku cuma berhati-hati." Perawat menyerahkan bayi itu kepadanya. Arga memegangnya seperti benda yang sangat rapuh.
Pegang kepala dan lehernya, kata Nabila. Aku tahu. Kalau tahu, jangan seperti memegang paket pecah belah. Aku belum pernah menggendong bayi. Kelihatan. Aira membuka mata dan mulai menangis. Arga menegang. Apa yang harus kulakukan? Tenang. Dia menangis. Bayi memang menangis. Nabila. Nada paniknya membuat Nabila tertawa. Ia mendekat dan membantu memperbaiki posisi tangan Arga. Tubuh mereka sangat dekat. Nabila tiba-tiba sadar pada jarak itu, lalu segera mundur. Beberapa detik kemudian, Aira berhenti menangis dan menggenggam ujung jari Arga. Ekspresi pria itu berubah. Nabila diam-diam tersenyum melihat pria itu terpaku pada tangan kecil yang menggenggam jarinya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada hari keempat, petugas dari Dinas Sosial datang. Namanya Ibu Dewi. Ia menjelaskan bahwa polisi belum menemukan orang tua kandung Aira. Kalau kondisinya membaik, untuk sementara bayi akan ditempatkan di rumah perlindungan. Nabila langsung menegang. Tidak bisakah saya merawatnya sementara? Secara teori bisa ada pengasuhan sementara, tetapi harus melalui penilaian. Saya siap. Kami melihat kondisi rumah, penghasilan, waktu, dan lingkungan. Nabila terdiam. Rumahnya kecil dan penghasilannya tidak tetap. Meski begitu, ia berkata, "Silahkan nilai rumah saya." Setelah Ibu Dewi pergi, Nabila keluar ke taman rumah sakit. Arga mengikutinya. "Kamu benar-benar ingin mengasuh Aira?" "Iya." "Kamu sadar itu tidak mudah." "Aku tahu." "Kamu juga ingin kuliah lagi." Nabila berbalik. "Jadi menurutmu aku tidak mampu?" "Aku tidak bilang begitu. Tapi kamu memikirkannya." "Aku hanya realistis." "Kadang orang seperti kamu terlalu realistis, sampai lupa hati manusia juga penting." Arga diam. "Aku menemukannya, Arga. Aku tidak bisa pura-pura tidak peduli." "Aku juga tidak menyuruhmu begitu. Aku bilang jangan melakukan semuanya sendirian." Nabila terdiam. "Aku bisa membantu," lanjut Arga. "Kamu sudah membantu biaya rumah sakit. Bukan hanya itu, aku punya rumah, penghasilan tetap, dan bisa menyediakan semua yang dibutuhkan. Kamu mau ikut mengasuh Aira? Aku bisa menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab." "Kamu tadi panik hanya karena dia menangis." "Aku bisa belajar." Kalimat sederhana itu membuat Nabila terdiam. Malamnya, Aira kembali menangis meski sudah minum susu dan popoknya sudah diganti. Tiba-tiba, Arga mulai bersenandung pelan. Aira perlahan berhenti menangis. Nabila menoleh. "Lagu apa itu?" "Lagu yang biasa dinyanyikan ibuku waktu aku kecil." Nabila melihat sisi lain dari lelaki itu. Seseorang yang juga pernah menjadi anak kecil dan merindukan suara ibunya. Keesokan harinya, kondisi Aira dinyatakan membaik. Namun, penilaian awal dari Dinas Sosial membuat Nabila gelisah. Peluangnya kecil jika ia mengajukan pengasuhan sementara seorang diri. "Karena saya belum menikah?" tanya Nabila. "Bukan hanya itu, kami melihat kestabilan secara keseluruhan." Arga tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kalau ada 2 orang yang bertanggung jawab?" Ibu Dewi menatapnya. "Maksud Bapak?" "Kalau kami mengajukan bersama." "Hubungan kalian apa?" tanya Ibu Dewi. Nabila baru hendak menjawab ketika Arga berkata, "Kami sedang merencanakan masa depan bersama." Setelah petugas pergi, Nabila langsung menarik lengan Arga ke koridor. "Apa yang barusan kamu katakan?" "Aku sedang mencari solusi." "Kamu bilang kita merencanakan masa depan bersama." "Secara teknis, aku tidak bilang kita pacaran." "Arga, kamu gila." "Bisa jadi, tapi aku tidak bercanda." Arga menarik napas.
Aku punya masalah. Masalah apa lagi? Keluargaku sedang menilai apakah aku layak memegang kendali penuh perusahaan. Mereka menganggap aku tidak punya kehidupan yang stabil. Lalu, aku butuh cara untuk membuktikan bahwa mereka salah. Nabila menyilangkan tangan. Dan aku harus berpura-pura jadi pacarmu? Bukan. Perasaan buruk muncul di dada Nabila. Lalu apa? Arga menatap pintu kamar Aira, lalu kembali memandang Nabila. Kita menikah. Nabila terdiam, lalu tertawa pendek. Lucu. Aku serius. Nabila berhenti tertawa. Kamu benar-benar gila. Mungkin menikah itu bukan menyewa mobil, tidak bisa dipakai sebentar lalu dikembalikan. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan? Pernikahan sementara. Nabila memejamkan mata. Ya Allah, kenapa orang kaya kalau punya masalah, solusinya selalu lebih aneh? Aku serius. Aku juga serius. Tidak. Nabila berbalik. Namun suara tangis Aira terdengar dari dalam kamar. Langkahnya berhenti. Tangis kecil itu menembus kemarahan dan kebingungannya. Di belakangnya, Arga berkata pelan, "Aku tidak meminta jawaban sekarang." Nabila tidak menoleh. "Aku akan tetap membantu Aira, apapun keputusanmu." Nabila menggenggam tangan. Di satu sisi ada mimpinya dan keluarganya. Di sisi lain, ada bayi kecil yang baru dikenalnya beberapa hari, tetapi sudah terasa seperti bagian dari hatinya. Dan di belakangnya, berdiri seorang lelaki yang tiba-tiba menawarkan pernikahan seolah sedang membicarakan kontrak bisnis. Nabila tidak tahu mana yang lebih gila, Arga, keadaan, atau dirinya sendiri, karena sesaat ia benar-benar mempertimbangkan tawaran itu. Ia membuka pintu kamar dan menggendong Aira erat. "Jangan khawatir ya," bisiknya. "Aku akan cari jalan." Di balik pintu, Arga berdiri diam. Ia belum tahu bahwa keputusan yang belum dibuat itu sudah mulai mengikat 3 orang asing dalam satu jalan yang sama. Jalan yang akan memaksa mereka belajar tentang keluarga, tanggung jawab, dan cinta yang kadang datang bukan karena dicari, melainkan karena seseorang membutuhkan kita untuk tetap tinggal. Selama 2 hari setelah Arga mengucapkan kata-kata itu, Nabila hampir tidak bisa memikirkan hal lain. "Kita menikah." Kalimat itu terdengar seperti lelucon buruk. Namun setiap kali ia ingin menertawakannya, ia teringat wajah kecil Aira. Jika tidak ada keluarga kandung yang ditemukan, bayi itu akan dipindahkan ke rumah perlindungan. Hati Nabila terasa sesak, membayangkannya berpindah dari satu tangan ke tangan lain setelah sebelumnya ditinggalkan begitu saja. Malam itu, Nabila duduk di teras bersama Bu Salma. Ia ingin bercerita, tetapi bagaimana menjelaskan bahwa seorang pengusaha kaya yang baru dikenalnya menawarkan pernikahan sementara demi seorang bayi. "Kamu melamun terus," kata ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu melahirkan kamu. Kalau kamu bohong, ibu tahu." Nabila tertawa kecil, tetapi malam itu ia tetap tidak bisa tidur. Keesokan paginya, setelah berjualan, ia pergi ke rumah sakit. Arga sudah berada di sana. Ia sedang duduk di samping tempat tidur Aira sambil membaca sesuatu di ponselnya. Nabila mendekat. "Kamu baca apa?" Arga memperlihatkan layar, cara menggendong bayi yang benar. Nabila hampir tertawa. CEO belajar dari video. CEO juga manusia. Akhirnya kamu sadar. Arga mengunci layar. "Sudah memikirkan tawaranku?" Nabila langsung duduk di kursi. "Aku mau bicara." Arga mengangguk. "Kalau kita benar-benar melakukan ini, aku punya syarat." Tatapan Arga menjadi serius. "Silakan." "Pertama, kamu harus membantu Aira karena memang ingin membantu, bukan hanya untuk terlihat baik di depan keluargamu. Setuju?"
Kedua, aku tetap akan membantu ibu dan Ilham. Setuju. Ketiga, aku ingin kembali kuliah. Aku tidak mau setelah menikah, hidupku hanya bergantung pada uangmu. Arga sedikit mengangkat alis. Aku bisa membiayai kuliahmu? Aku tidak minta hadiah. Anggap bagian dari kesepakatan. Aku akan mengembalikan uangnya kalau sudah bekerja. Kita bisa bicarakan nanti. Tidak, kita sepakati sekarang. Arga akhirnya mengangguk. Baik. Keempat, kita punya kamar terpisah. Setuju. Kelima, jangan pernah memakai Aira untuk promosi perusahaan, berita, atau urusan bisnis. Wajah Arga berubah sedikit. Setuju. Dan kalau nanti dinas sosial memutuskan Aira harus kembali kepada keluarga kandungnya, kita tidak boleh menghalangi selama tempat itu aman untuknya. Aku tidak suka bagian itu, katanya akhirnya. Aku juga tidak suka, tapi kita bukan pemilik hidupnya. Baik. Dan yang terakhir, setelah 1 tahun, kita boleh mengakhiri pernikahan ini dengan baik. Arga memandangnya cukup lama, hingga Nabila merasa tidak nyaman. Apa? Tidak ada. Kamu keberatan? Tidak. Kalau begitu, aku hanya memastikan kamu benar-benar mengerti apa yang kamu setujui. Nabila menatap Aira yang sedang tidur. Tidak, aku tidak mengerti. Tapi aku tahu aku tidak bisa meninggalkannya. Arga menunduk sebentar, lalu berkata, aku juga. 2 minggu kemudian, pernikahan mereka berlangsung sederhana di masjid dekat rumah Nabila. Hanya keluarga inti dan beberapa orang terdekat. Arga sempat menawarkan hotel milik keluarganya, tetapi Nabila menolak. Aku tidak mau menikah di tempat yang harga 1 gelas airnya bisa buat beli beras seminggu. Tidak semahal itu. Aku pernah lihat menunya di internet. Arga akhirnya menyerah. Bu Salma menangis sejak pagi. Ilham sibuk merekam hampir semua hal dengan ponsel. Sementara Pak Surya berdiri di belakang Arga dengan wajah yang lebih gugup daripada pengantin pria. Saat ijab kabul selesai, semua orang mengucapkan syukur. Nabila sendiri merasa seperti berada di dalam mimpi. Ia sekarang istri Arga Mahendra. Secara hukum, sungguhan. Secara hati, mereka masih 2 orang asing yang terikat oleh seorang bayi. Setelah acara, Bu Salma memeluk Nabila. Jaga rumah tanggamu baik-baik. Nabila merasa bersalah karena tidak bisa menceritakan kebenaran. Dari jauh, Arga memandang mereka dengan sesuatu seperti rasa sepi di wajahnya. Malam itu mereka tiba di rumah Arga. Nabila berhenti di depan pintu. Ini rumah, bukan kantor. Rumah itu luas, modern, dan terlalu sunyi. Ruang tamunya hampir sebesar seluruh rumah Nabila. Birini, perempuan yang sudah lama bekerja untuk keluarga Arga, menyambut mereka. Jadi setiap hari rumah sebesar ini cuma diisi kamu? Tanya Nabila. Biasanya. Pantas wajahmu sering seperti orang kehilangan sandal di masjid. Apa hubungannya? Kesepian. Arga tidak menjawab. Aira pulang dari rumah sakit 2 hari kemudian setelah semua prosedur pengasuhan sementara selesai. Untuk tahap awal, dinas sosial mengizinkan Aira tinggal bersama mereka dengan pemantauan berkala. Hari pertama langsung menjadi kekacauan. Arga membeli terlalu banyak barang. Ketika Nabila masuk ke kamar bayi, ia berhenti di pintu. Arga, apa? Kenapa ada 3 kereta bayi? Untuk kebutuhan berbeda. Bayi ini baru beberapa bulan, dia belum mau keliling dunia. Yang satu untuk jalan biasa, satu untuk perjalanan, satu lagi lebih ringan. Nabila menunjuk lemari. Kenapa bajunya sebanyak ini? Birini yang memilih. Dan mainan itu? Katanya bagus. Dia bahkan belum bisa duduk sendiri. Arga menyilangkan tangan. Kamu marah karena aku membeli kebutuhan bayi. Aku marah karena kamu membeli 1 toko. Hari itu Nabila memaksa Arga mengembalikan sebagian barang. Beberapa malam kemudian, Aira menangis tanpa henti, meski sudah minum susu dan popoknya bersih. Arga muncul dengan rambut berantakan. Biar aku coba.
Begitu menerima Aira, tangis bayi itu justru makin keras. "Dia tidak suka aku." "Jangan baper sama bayi." Arga berjalan pelan sambil menggendong Aira. Ia mulai bersenandung lagu lama seperti di rumah sakit. Tangisan itu perlahan mengecil. Nabila duduk di tepi tempat tidur sambil memperhatikan. Arga terus bernyanyi sampai Aira tertidur di dadanya. "Kamu lumayan juga," bisik Nabila. "Lumayan. Untuk pemula." Arga mendengus pelan. Malam itu, mereka tertidur di kamar bayi. Pagi harinya, Nabila terbangun dengan kepala bersandar di bahu Arga. Ia langsung menegakkan tubuh. Tanpa ekspresi dingin dan pakaian formal, lelaki itu terlihat lebih muda dan lebih manusia. Arga membuka mata. "Leherku sakit." "Kenapa bilang ke aku?" "Karena seseorang tidur di bahuku." Nabila pura-pura tidak dengar. Hari-hari berikutnya dipenuhi hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan. Nabila belajar memakai mesin penghangat susu. Arga belajar bahwa popok tidak bisa dipasang terbalik. Dan Birini sering menahan tawa melihat mereka berdebat soal suhu air mandi. Aira perlahan menjadi pusat rumah yang dulu sunyi. Suatu pagi, Ratna Mahendra datang tanpa memberi kabar. Nabila sedang duduk di lantai ruang keluarga, memakai kaos longgar, rambut berantakan, sambil mencoba membuat Aira tersenyum. Arga berada di depannya dengan boneka tangan berbentuk monyet. "Ayo sekali lagi," kata Nabila. "Aku sudah melakukannya 10 kali. Dia hampir tertawa. Aku punya rapat. Aira lebih penting dari rapat 5 menit ini." Tiba-tiba terdengar tepuk tangan pelan. Mereka menoleh. Ratna berdiri di pintu. "Menarik." Arga langsung berdiri. "Nenek." Nabila ikut bangun dengan panik. Ratna menatap boneka di tangan cucunya. Direktur utama Mahendra Nusantara ternyata sekarang bekerja sebagai monyet. Nabila menahan tawa. Ratna lalu menggendong Aira. "Aku mau melihat bagaimana kalian hidup." Nabila langsung tegang. Namun Ratna justru tampak puas melihat rumah itu tidak lagi terlalu sunyi. Setelah makan siang, ia berkata, "Kalian tinggal terlalu nyaman." Nabila mengernyit. Ratna menatap Arga. "Kamu punya 1 bulan sebelum rapat besar Dewan Keluarga. Aku tahu. Aku mau lihat apakah kamu bisa hidup tanpa fasilitas ini." Arga langsung curiga. "Nenek mau apa?" Ratna menatap Nabila. "Keluargamu tinggal di kampung pesisir, bukan?" Nabila mengangguk. "Kalian tinggal di sana selama 1 bulan. Arga hampir tersedak air. "Nenek serius?" "Sangat." "Nabila dan Aira harus ikut?" "Tentu. Bukankah kalian keluarga?" Arga tidak bisa membantah. Nabila justru mulai tersenyum. Arga melihatnya. "Kenapa kamu senang?" "Tidak ada." "Kamu jelas senang." "Aku hanya membayangkan kamu tidur tanpa pendingin udara." "Aku bisa." "Dan mandi pakai gayung." "Aku juga bisa." "Makan tanpa garpu." Arga menatapnya tajam. Ratna tertawa kecil. 2 hari kemudian, mereka benar-benar pergi. Ketika mobil Arga berhenti di depan rumah Nabila, hampir semua tetangga memperhatikan. Ilham keluar paling dulu dan melongo melihat 2 koper besar. "Kalian pindah?" "Sebulan." Bu Salma keluar dari dapur. Arga tersenyum sopan. "Kalau ibu tidak keberatan?" Bu Salma langsung menggendong Aira. "Ya Allah, cucu nenek datang." Nabila tersenyum mendengar kata itu. Malam pertama menjadi ujian bagi Arga. Kamar mereka kecil. Hanya ada 1 ranjang, 1 lemari tua, dan kipas angin yang berputar sambil berbunyi. Krek, krek, krek. Arga menatap kipas. "Itu aman." "Lebih aman daripada ekspresimu." "Aku serius." "Kalau jatuh, kita lari." Arga menatap Nabila tidak percaya. Mereka membagi tempat tidur dengan bantal panjang di tengah. "Ini batas," kata Nabila. "Aku juga tidak berniat lewat." Namun tengah malam, listrik mati. Kipas berhenti. Udara menjadi panas.
Arga bangun dan duduk. Kenapa mati? Listrik padam. Kapan menyala lagi? Tidak tahu. Tidak ada generator. Nabila tertawa sampai hampir terbatuk. Selamat datang di kampung. Keesokan paginya, Arga ikut beberapa nelayan mendorong perahu ke air. Ia menggulung celana dan turun ke pasir sampai kemejanya basah oleh keringat. Nabila berdiri sambil menggendong Aira. Masih hidup? Arga menatapnya. Kecewa. Sedikit. Para nelayan tertawa. Hari-hari berikutnya Arga mulai beradaptasi. Ia membantu memperbaiki atap dapur, makan bersama di lantai beralaskan tikar, dan belajar menawar ikan di pasar. Nabila terkejut karena Arga tidak mengeluh. Malam hari, keluarga Nabila sering berkumpul di ruang tengah sambil minum teh dan bercerita. Rumah itu sempit dan ramai, tapi untuk pertama kalinya, Arga merasa tidak ingin pergi. Suatu malam, Aira tertawa untuk pertama kalinya ketika Ilham menari dengan sarung di kepala. Semua orang tertawa. Arga ikut tertawa. Nabila yang duduk di seberangnya terdiam. Ia baru sadar bahwa selama ini hampir tidak pernah melihat lelaki itu tertawa lepas. Dan entah kenapa, dadanya terasa hangat. Kemudian Arga menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, suara di sekitar seperti menjauh. Nabila buru-buru melihat Aira. Dia lucu sekali ya? Iya, jawab Arga. Namun tatapannya masih tertuju pada Nabila. Malam itu, setelah semua tidur, Nabila duduk di teras. Arga keluar membawa 2 cangkir teh. Untukmu. Nabila menerima. Terima kasih. Mereka duduk berdampingan. Kenapa kamu sebenarnya setuju pindah ke sini? Tanya Nabila. Karena aku tidak punya pilihan. Bohong. Arga diam. Aku pikir mungkin nenekku benar. Soal apa? Aku terlalu lama hidup sendirian. Nabila menatapnya. Arga tersenyum tipis. Jangan besar kepala. Aku tidak bilang aku membutuhkanmu. Siapa juga yang mau dibutuhkan oleh orang menyebalkan seperti kamu? Kamu? Nabila langsung menoleh. Arga tertawa kecil. Wajahmu lucu kalau kaget. Nabila memukul lengannya pelan. Jangan mulai. Dari dalam rumah terdengar tangisan Aira. Keduanya langsung berdiri bersamaan. Mereka saling memandang lalu tertawa. Tanpa disadari, mereka sudah mulai bergerak seperti 2 orang tua sungguhan. Bukan karena kontrak, bukan karena dinas sosial, bukan karena keluarga Arga. Mereka berlari masuk karena seorang bayi menangis, dan mereka berdua ingin menjadi orang pertama yang menenangkannya. Disitulah sesuatu yang tidak tertulis di dalam perjanjian mereka mulai tumbuh. Pelan, sangat pelan, namun nyata. Dan justru karena tidak direncanakan, perasaan itu menjadi jauh lebih sulit untuk dihindari. 3 minggu tinggal di rumah keluarga Nabila mengubah banyak hal yang tidak pernah direncanakan Arga. Ia sudah terbiasa bangun karena suara pedagang sayur, bukan alarm ponsel. Ia tahu warung mana yang menjual kopi paling pahit, dan tahu setiap sore anak-anak kampung berkumpul di depan rumah hanya untuk melihat Aira tersenyum. Anehnya, ia suka semua itu. Pagi itu, Arga duduk di teras membantu Ilham memperbaiki kipas angin ketika Nabila keluar membawa Aira. Kalian sedang apa? Belajar, jawab Ilham. Nabila melihat obeng di tangan Arga. Kamu memperbaiki kipas. Aku mencoba. Nabila langsung menggendong Aira lebih erat. Kalau meledak, aku tidak kenal kalian. Arga mendengus. Kamu selalu meremehkanku. Bukan meremehkan, aku hanya mengenal bakatmu. Ilham tertawa. Kak Nabila benar bang. Arga menoleh. Kamu pihak siapa? Pihak yang selamat. Nabila tertawa lalu masuk ke rumah. Arga memandang punggungnya terlalu lama. Ilham memperhatikan. Bang, suka sama Kak Nabila ya? Obeng di tangan Arga berhenti. Kenapa tanya begitu? Karena dari tadi lihatnya bukan ke kipas. Arga kembali bekerja.
jangan banyak bicara. Hari-hari mereka memang terasa lebih ringan. Namun, semakin nyaman suasana itu, semakin besar ketakutan di hati Nabila. Kontrak mereka tetap kontrak, 1 tahun. Setelah itu, semuanya bisa berakhir. Nabila berusaha mengingatnya setiap kali jantungnya berdetak terlalu cepat saat Arga berdiri dekat, atau ketika Aira tertawa melihat mereka bertiga bersama. Suatu sore, Arga pulang membawa sebuah kotak kecil. "Apa itu?" tanya Nabila. "Hadiah untuk Aira." Nabila menyipitkan mata. "Berapa harganya?" "Kenapa itu pertanyaan pertama?" "Karena aku mengenalmu." Arga membuka kotak. Di dalamnya ada gelang bayi sederhana dengan gantungan kecil berbentuk bulan. "Tidak mahal," katanya cepat. "Kamu sekarang takut aku marah?" "Tidak." "Wajahmu bilang iya." Arga menyerahkan gelang itu. "Aku lihat tadi dan langsung ingat dia." Nabila memasangkannya di tangan Aira. "Cantik." Arga memandang keduanya. "Kamu juga." Nabila membeku. Arga tampak seperti baru sadar apa yang ia ucapkan. Ruangan mendadak terlalu sunyi. Nabila pura-pura sibuk dengan sendok. "Kamu lapar?" Arga berdeham. "Lumayan. Di dapur ada sayur asem. Aku ambil sendiri." Ia berjalan cepat ke dapur. Nabila menatap Aira. "Kenapa dia bilang aku cantik?" Aira hanya menepuk meja. "Jangan senyum begitu. Kamu juga tidak mengerti." Namun pipi Nabila tetap panas sampai malam. Keesokan harinya suasana berubah. Sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Seorang perempuan tinggi dan rapi turun. Pakaiannya sederhana tetapi mahal. Rambutnya disanggul rendah dan kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Nabila sedang menjemur pakaian saat perempuan itu mendekat. "Permisi, saya mencari Arga." Nabila tahu perempuan itu berasal dari dunia Arga. "Saya panggil." Arga keluar beberapa menit kemudian. Begitu melihatnya, ekspresinya berubah. "Selena?" Nabila menunduk pada ember pakaian, tetapi telinganya menangkap nama itu. "Kita perlu bicara," kata Selena. "Aku tidak merasa ada yang perlu dibicarakan. Aku datang dari Jakarta, bukan untuk berdebat di jalan." Arga mengajaknya bicara di ujung gang. Nabila berusaha tidak memperhatikan. Bu Salma keluar. "Itu siapa?" "Temannya Arga." "Teman?" "Entahlah." Bu Salma tersenyum kecil. "Kamu cemburu?" "Bu, ibu cuma tanya." "Aku tidak cemburu." "Kamu melipat handuk yang sama 3 kali." Nabila melihat tangannya dan langsung meletakkan handuk. Di ujung gang, Selena menatap Arga. "Aku dengar kamu menikah." "Sekarang kamu sudah lihat sendiri. Dewan keluarga sedang bicara soal kamu. Banyak yang percaya pernikahan ini hanya strategi." Arga mengeras. "Apa yang kamu mau?" "Aku ingin mengingatkan bahwa semua ini bisa berakhir buruk. Perempuan itu tidak tahu seperti apa dunia kita. Nabila lebih kuat daripada yang kamu pikir." "Mungkin, tapi apakah kamu sudah jujur padanya?" Arga terdiam. Selena melihat jawabannya. "Jadi belum. Itu urusanku. Kalau dia istrimu, itu juga urusannya." Setelah Selena pergi, Arga kembali ke rumah. Nabila sedang duduk dengan Aira. "Siapa dia?" tanyanya. "Teman lama." "Hanya teman?" Arga berhenti. "Dulu kami pernah bertunangan." Nabila menunduk. "Oh, aku seharusnya bilang lebih awal." "Kenapa?" "Tidak ada aturan dalam kontrak yang mewajibkan kita cerita tentang masa lalu." Nada Nabila terdengar terlalu ringan. Arga duduk di dekatnya. "Nabila, lihat aku." Aira mengantuk. "Nabila." Akhirnya ia menatap. "Kamu marah?" "Tidak." "Bohong." Nabila tertawa pendek. "Kenapa aku harus marah? Kita kan hanya menjalankan kesepakatan." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi wajah Arga justru tampak terluka.
Malam itu Nabila tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Selena. Perempuan itu cantik, tenang, dan cocok di samping Arga. Tidak seperti dirinya yang masih menghitung keuntungan nasi uduk setiap malam. Bodoh, bisik Nabila. Kenapa dibanding-bandingkan? Di sampingnya Arga ternyata belum tidur. Kamu bicara apa? Tidak ada. Nabila membelakangi. Aku mengantuk. Beberapa hari kemudian, Arga harus kembali ke kota untuk rapat penting. Nabila ikut karena ada jadwal pemeriksaan Aira dan pertemuan dengan dinas sosial. Setelah urusan selesai, Nabila datang ke kantor Arga mengambil dokumen. Begitu keluar dari lift, ia mendengar suara dari ruang rapat yang pintunya terbuka sedikit. Salah satunya, Selena. Dewan akan memutuskan bulan depan, kata Selena. Aku tahu. Kalau pernikahanmu dinilai stabil, posisi kamu hampir pasti aman. Nabila berhenti. Setelah itu? Tanya Selena. Setelah itu apa? Setelah kamu mendapatkan kendali penuh, apa yang terjadi dengan istrimu? Nabila menahan napas. Kontrak kami punya batas waktu. Jantung Nabila seperti jatuh. Ia tidak menunggu kelanjutannya. Ia langsung berbalik menuju lift. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Kontrak kami punya batas waktu. Tentu saja. Ia sendiri yang membuat syarat itu. Namun, mendengarnya dari mulut Arga terasa jauh lebih menyakitkan. Malamnya Arga pulang ke rumah kampung. Kamu tadi datang ke kantor? Iya. Kenapa tidak masuk? Aku buru-buru. Arga menatapnya lama. Terjadi sesuatu? Tidak. Keesokan harinya ada acara sedekah laut sederhana di kampung. Warga berkumpul sejak pagi. Ada pertunjukan musik, makanan, dan lomba anak-anak. Nabila berusaha menikmati suasana, tetapi Arga terus menerima telepon. Menjelang sore, Selena datang bersama beberapa orang dari perusahaan. Ada masalah proyek di daerah ini, kata Arga. Mereka datang untuk rapat. Nabila hanya mengangguk. Di tengah keramaian, ia melihat Selena berdiri dekat Arga sambil membicarakan berkas. Mereka tampak begitu serasi. Kemudian, Dr. Fikri dari puskesmas menghampiri Nabila. Ia beberapa kali membantu memeriksa Aira. Nabila, bagaimana Aira? Baik, Dok. Panggil Fikri saja. Arga yang berada beberapa meter dari sana menoleh. Fikri berbicara tentang rencana pendidikan Nabila. Kamu masih ingin kuliah kebidanan? Iya. Ada program beasiswa tahun depan. Aku bisa kirim informasinya. Mata Nabila langsung berbinar. Serius? Tentu. Dari kejauhan, Arga melihat Nabila tertawa dan tidak menyukai perasaan yang muncul. Beberapa menit kemudian, ia datang. Aira mencarimu. Nabila menoleh. Aira sedang tidur sama ibu. Sudah bangun. Benarkah? Arga mengangguk. Setelah Fikri pergi, Nabila menyilangkan tangan. Aira benar-benar bangun. Arga diam. Nabila langsung tahu. Kamu bohong. Aku hanya ingin bicara. Kenapa kamu terlalu akrab dengannya? Tanya Arga. Dengan Fikri. Dia dokter Aira. Dia tadi tidak bicara soal Aira. Nabila menatapnya. Kamu cemburu? Tidak. Sekarang giliran Nabila tertawa. Wajahmu bilang iya. Aku tidak cemburu. Bagus. Karena kita hanya punya kontrak dengan batas waktu, kan? Wajah Arga berubah. Kamu dengar? Cukup. Nabila, kamu salah paham. Apa yang salah? Kontrak kita memang punya batas waktu. Aku belum selesai bicara waktu itu. Aku tidak perlu dengar sisanya. Kamu perlu. Karena ramai, mereka berjalan menjauh ke belakang balai desa. Arga menarik napas. Yang ingin aku katakan adalah,
Aku tidak tahu apakah aku masih ingin semuanya berakhir sesuai kontrak. Nabila terdiam. Jantungnya berdegup keras, tetapi rasa takut membuatnya bertahan. Jangan bilang begitu hanya karena kamu melihat aku bicara dengan laki-laki lain. Aku tidak bercanda. Lalu bagaimana dengan Selena? Apa hubungannya? Kamu cocok dengannya. Arga mengerutkan kening. Cocok menurut siapa? Menurut semua orang. Aku tidak peduli semua orang. Tapi dia dari duniamu. Dan kamu pikir itu cukup? Nabila tidak menjawab. Arga mendekat satu langkah. Lihat aku. Nabila menatapnya. Aku tidak kembali kepada Selena. Bukan urusanku. Kamu terus bilang bukan urusanmu, tapi wajahmu selalu menunjukkan sebaliknya. Nabila membalas. Dan kamu terus bilang tidak cemburu, tapi tadi membohongiku soal Aira. Sesaat mereka hanya saling menatap. Lalu dari kejauhan, Bu Salma memanggil. Nabila, Aira bangun. Pembicaraan itu berakhir tanpa jawaban. Malamnya, Arga kembali ke kota karena rapat dewan. Nabila tetap di kampung bersama Aira. 2 hari kemudian, sebuah video tersebar di media sosial. Video itu memperlihatkan Arga dan Selena keluar dari hotel setelah acara bisnis. Judulnya penuh spekulasi tentang kembalinya pasangan lama mereka. Nabila tahu media sering membuat cerita. Namun di bagian akhir video, Selena memegang lengan Arga sambil tersenyum. Nabila menutup layar. Saat Arga menelpon malam itu, ia tidak menjawab. Pagi berikutnya, Arga datang sendiri. Apa yang terjadi? Nabila memasukkan pakaian Aira ke tas. Aku dan Aira akan tinggal di sini. Kamu bisa kembali ke rumahmu. Arga membeku. Karena video itu? Bukan hanya video. Lalu apa? Aku lelah mengingatkan diri sendiri bahwa semua ini tidak nyata. Nabila, kita menikah karena Aira. Kamu butuh keluarga untuk urusan dewan. Aku butuh bantuan supaya Aira tidak dibawa pergi. Itu awalnya. Awal dan akhirnya sama. Tidak. Buatmu mungkin mudah bilang begitu. Kalau kontraknya selesai, kamu kembali ke hidupmu. Aku yang harus menjelaskan ke diriku sendiri kenapa rumah terasa sepi. Arga menatapnya. Aku juga akan merasa sepi. Jangan. Jangan apa? Jangan membuatku berharap kalau kamu sendiri belum tahu apa yang kamu mau. Aku tahu, Nabila menggeleng. Kalau kamu benar-benar tahu, kenapa aku selalu jadi orang terakhir yang mendengar semuanya? Arga tidak menjawab. Nabila mengangkat tas Aira. Aku butuh waktu. Aku bisa menjelaskan soal Selena. Bukan cuma Selena. Aku tidak pernah kembali padanya. Tapi kamu belum pernah benar-benar datang kepadaku juga. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Nabila membawa Aira masuk ke kamar. Arga tetap berdiri di ruang tengah. Untuk pertama kalinya, ia pulang sendiri. Malam itu, rumah besarnya terasa lebih sunyi. Tidak ada suara Nabila, botol susu di meja, atau tangisan Aira dari kamar sebelah. Arga berdiri di depan kamar bayi yang kosong. Baru saat itu, ia memahami sesuatu yang selama ini terlalu takut ia akui. Ia tidak takut kehilangan perusahaan. Ia tidak takut kehilangan jabatan. Ia takut kehilangan rumah yang tanpa sadar dibangun oleh Nabila dan Aira di dalam hidupnya. Di rumah ibunya, Nabila duduk di teras menggendong Aira yang tertidur. Bu Salma duduk di sampingnya. Kamu sayang sama suamimu? Nabila menunduk. Air matanya jatuh sebelum ia sempat menjawab. Bu Salma tidak bertanya lagi. Ia hanya memeluk putrinya. Dan untuk pertama kalinya, Nabila berhenti menyangkal. Ia mencintai Arga. Itulah sebabnya semua ini terasa begitu menyakitkan. Karena kontrak hanya bisa mengatur kapan dua orang mulai tinggal bersama. Tetapi tidak pernah bisa mengatur
kapan hati harus berhenti berharap. Selama hampir 2 minggu, Nabila tinggal di rumah ibunya bersama Aira. Setiap pagi, ia membantu Bu Salma menyiapkan nasi uduk sebelum subuh, lalu menjaga Aira sepanjang hari. Bagi orang lain, hidupnya tampak kembali seperti dulu. Namun Nabila terbiasa mendengar langkah Arga, melihat gelas kopinya tertinggal di meja, dan mendengar suara lelaki itu membuka pintu kamar Aira ketika bayi itu menangis. Sekarang, semua itu hilang. Rumah Bu Salma ramai, tetapi ada ruang kosong di dada Nabila yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Setiap malam, Arga mengirim pesan tentang Aira. Nabila selalu menjawab singkat. Arga tidak pernah memaksa membicarakan hubungan mereka. Entah mengapa, sikap itu justru membuat Nabila semakin sedih. Suatu sore, Ilham masuk membawa amplop coklat. "Kak, ini buat Kak Nabila." "Dari siapa?" "Tidak tahu, orangnya langsung pergi." Tidak ada nama pengirim. Di dalam amplop terdapat sebuah foto. Napas Nabila langsung tertahan. Itu foto yang sama dengan yang ditemukan di keranjang Aira, tetapi kali ini jauh lebih jelas. Seorang perempuan muda berdiri di depan bangunan tua bercat biru. Di belakangnya tampak papan nama sebuah pabrik tekstil. Pada bagian belakang foto tertulis, "Kalau kamu ingin tahu siapa ibunya, datang ke tempat ini hari Jumat pukul 4 sore. Di bawahnya ada sebuah alamat." Bu Salma yang melihat foto itu langsung berkata, "Kamu tidak boleh pergi sendiri." Nabila tahu siapa orang pertama yang terlintas di pikirannya. Ia membenci kenyataan bahwa meski sedang menjauh, orang yang paling ia percaya tetap Arga. Akhirnya ia menelepon. "Nabila, aku mendapat sesuatu." Setelah mendengar penjelasannya, Arga langsung berkata, "Jangan pergi sendiri. Aku tahu, aku akan datang. Tidak usah kalau kamu sibuk." "Nabila," nada suaranya membuatnya diam. "Aku akan datang." Jumat sore, Arga tiba lebih awal. Ia hanya memakai kemeja gelap dan celana sederhana. Saat melihat Nabila membawa Aira, ia berhenti. Aira mengeluarkan suara kecil dan merentangkan tangan. Ekspresi Arga langsung berubah. Ia mendekat dan menggendongnya. "Dedi datang," kata Nabila tanpa sadar. Arga menatapnya, tetapi Nabila cepat-cepat memalingkan wajah. Perjalanan menuju alamat tersebut memakan waktu hampir 2 jam. Bangunan dalam foto ternyata pabrik yang sudah lama tutup. Seorang perempuan tua penjaga warung mengenali wajah dalam foto. "Ini Mira," katanya. "Dulu kerja di pabrik itu." "Apakah ibu tahu sekarang dia tinggal di mana?" tanya Nabila. Perempuan itu menggeleng. "Sudah lama tidak kelihatan. Dulu dia tinggal di rumah kontrakan belakang pasar." Pemilik rumah kontrakan, Pak Ridwan, masih mengingat Mira. "Iya, suatu malam dia pergi begitu saja." "Apakah dia punya bayi?" tanya Arga. Pak Ridwan menatap mereka lama, lalu mengangguk. Nabila memeluk Aira lebih erat. "Bayi perempuan?" "Iya." Pak Ridwan masuk ke rumah dan kembali membawa kantong berisi barang-barang lama. "Ini tertinggal di kamar. Di dalamnya ada pakaian bayi, kartu pemeriksaan kehamilan atas nama Mira Safitri, serta surat yang tidak pernah dikirim. Nama ayah bayi pada kartu itu kosong." Nabila membuka surat dengan tangan gemetar. "Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan mampu menjadi ibu yang baik. Setiap kali melihat wajahmu, aku merasa bersalah karena hatiku dipenuhi ketakutan. Maaf kalau aku belum bisa mencintaimu dengan cara yang benar." Nabila tidak sanggup melanjutkan. Arga mengambil surat itu dan membacanya sampai selesai. Di bagian bawah terdapat alamat sebuah klinik kesehatan jiwa. Keesokan harinya mereka pergi ke sana. Seorang pekerja sosial bernama Rara menemui mereka dan bersedia membantu menghubungi orang yang bersangkutan. Beberapa ibu setelah melahirkan mengalami kondisi psikologis yang berat, katanya. Tindakannya tidak selalu bisa dibenarkan, tetapi kondisinya perlu dipahami. Arga bertanya, "Kalau Mira benar ibu Aira, apakah dia bisa mengambil Aira kembali?" Tidak bisa diputuskan begitu saja. Ada proses hukum dan penilaian keamanan. Di perjalanan pulang, Aira tidur di kursi bayi. "Aku takut," kata Nabila.
Takut Mira ingin mengambilnya. Nabila mengangguk. Aku juga, jawab Arga. Nabila menoleh. Arga menatap jalan. Tapi kalau suatu hari memang ada keputusan yang terbaik untuk Aira, kita harus berani memikirkannya. Kita. Satu kata itu membuat hati Nabila terasa hangat sekaligus sakit. 3 hari kemudian, Rara menelpon. Mira bersedia bertemu. Pertemuan dilakukan di sebuah taman kecil dekat klinik. Nabila dan Arga menunggu hampir setengah jam sebelum seorang perempuan muda datang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambutnya diikat sederhana. Begitu melihat Aira, langkahnya berhenti. Nabila langsung tahu, bukan karena kemiripan wajah, melainkan karena cara perempuan itu menatap bayi tersebut seperti seseorang yang melihat luka lama yang tidak pernah sembuh. "Mira?" tanya Nabila. Perempuan itu mengangguk lalu duduk di ujung bangku. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari yang kamu bisa," jawab Nabila. Mira menatap Aira. "Aku yang meninggalkannya." Suaranya pelan. "Aku hamil setelah mengalami kejadian yang sangat buruk." Ia tidak menjelaskan lebih jauh dan Nabila tidak memaksa. "Aku hidup sendirian. Aku pikir setelah dia lahir semuanya akan membaik. Ternyata tidak." Air matanya mulai mengalir. "Aku takut pada diriku sendiri. Kadang aku tidak tidur berhari-hari. Setiap kali dia menangis, aku merasa seperti orang paling gagal di dunia." Nabila memeluk Aira lebih erat. "Kenapa kamu meninggalkannya di sana?" Mira menutupi wajah. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Suaranya pecah. "Aku membawa dia dalam keranjang. Aku pikir kalau ditemukan orang lain, hidupnya akan lebih baik daripada bersamaku." "Kenapa tidak membawanya ke rumah sakit atau dinas sosial?" tanya Arga. Mira menggeleng. "Aku tidak berpikir dengan benar." Ia menatap mereka. "Aku tidak minta kalian memaafkan." Nabila berusaha menahan air mata. "Apakah kamu ingin mengambil Aira kembali?" Mira langsung menangis lebih keras. "Tidak." Nabila terdiam. "Aku belum sehat sepenuhnya," lanjut Mira. "Aku masih terapi. Aku masih belajar menjalani hari tanpa takut. Aku hanya ingin tahu dia hidup." Nabila berdiri dan mendekat. Ia tidak menyerahkan Aira, hanya membuka sedikit selimut agar wajah bayi itu terlihat jelas. "Namanya Aira." Bibir Mira bergetar. "Aira." Bayi itu membuka mata. Mira menangis tanpa suara. "Aku dulu memanggilnya Alia." Nabila langsung teringat gelang perak dengan huruf A. "Jadi itu arti hurufnya?" Mira mengangguk. "Aku membeli gelang itu sebelum dia lahir." Nabila mengeluarkan gelang tersebut. Mira menatapnya lama, lalu mendorongnya kembali. "Simpan untuk dia." Nabila menggenggam gelang itu. "Aku tidak tahu apakah suatu hari dia akan tahu siapa aku," kata Mira. "Tapi tolong jangan biarkan dia berpikir bahwa dia ditinggalkan karena tidak berharga." Air mata Nabila akhirnya jatuh. Mira melanjutkan. "Aku yang sedang hancur waktu itu, bukan dia." Kata-kata itu membuat Nabila duduk di dekatnya dan menggenggam tangannya. "Kamu juga tidak harus menghadapi semuanya sendirian." "Aku tidak ingin mengganggu hidup kalian." Arga akhirnya bicara. "Kamu tidak menawarkanmu untuk mengambil tempat kami. Kami hanya tidak ingin kamu menghilang kalau sebenarnya masih membutuhkan bantuan." Mira menatapnya. "Kalau kamu bersedia, kami bisa membantu supaya terapi tetap berjalan." "Aku tidak mau uang." "Baik," kata Arga. "Kalau begitu, cukup biarkan Rara tetap mendampingimu." Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan atau janji besar. Mira hanya menyentuh kaki kecil Aira sekali. Sebelum pergi, ia berbisik, "Terima kasih sudah membuat dia tersenyum." Dalam perjalanan pulang, Nabila menangis diam-diam. Arga menepi.
Apa kamu baik-baik saja? Nabila menggeleng. Aku marah padanya, tapi aku juga kasihan. Kamu boleh merasakan keduanya. Aku takut suatu hari Aira bertanya tentang semua ini. Kita akan menjawab sesuai usianya. Kita? Arga terdiam. Nabila menatap keluar jendela. Kontrak kita tinggal 2 bulan. Aku tahu, dewan keluargamu sudah memilihmu. Kamu sudah mendapatkan semuanya. Tidak semuanya. Nabila memejamkan mata. Jangan mulai lagi. Aku tidak sedang bermain. Arga, aku lelah menebak apa yang kamu rasakan. Aku juga lelah melihatmu selalu pergi sebelum aku selesai bicara. Nabila menoleh. Apa yang ingin kamu katakan? Arga menatapnya lama. Aku mencintaimu. Nabila membeku. Tidak ada musik atau hujan. Hanya suara kendaraan lewat dan napas mereka yang terdengar terlalu jelas. Kenapa baru sekarang? Tanya Nabila. Karena aku bodoh. Mata Nabila mulai panas. Dan karena selama ini, aku takut kalau mengaku semuanya akan berubah. Semua sudah berubah. Aku tahu. Arga menunduk sebentar. Aku jatuh cinta pada rumah yang kamu bawa ke hidupku. Nabila menahan air mata. Jangan bilang begitu kalau besok kamu berubah pikiran. Aku tidak akan. Kamu pernah bilang semua hubungan punya kepentingan. Aku salah. Kamu pernah menganggap pernikahan kita solusi. Aku juga salah. Banyak sekali salahmu. Arga tersenyum tipis. Aku sedang berusaha memperbaikinya. Aku butuh waktu. Baik. Beberapa minggu berikutnya, Arga sering datang ke rumah Bu Salma. Kadang membawa susu Aira, kadang makan malam bersama. Ia tidak memaksa Nabila kembali. Ia hanya hadir. Suatu malam, Aira demam ringan setelah imunisasi. Arga datang hampir tengah malam dan duduk bersama Nabila sampai suhu tubuh bayi itu turun. Ketika Aira akhirnya tidur, Nabila berbisik. Kamu tidak ada rapat besok? Ada. Kenapa masih di sini? Arga memandang Aira. Karena rumahku ada di sini. Nabila tidak menjawab, tetapi malam itu ia tertidur dengan hati yang lebih tenang. Beberapa hari kemudian, pengasuhan sementara Aira diperpanjang. Mira memilih melanjutkan terapi dan tidak meminta hak asuh. Untuk saat ini, Aira tetap bersama Nabila dan Arga. Apakah suatu hari kami bisa mengadopsinya? Tanya Nabila. Petugas mengangguk. Bisa diproses setelah status hukumnya jelas. Tanpa sadar, Nabila menggenggam tangan Arga. Waktu terus berjalan sampai akhirnya tiba hari terakhir perjanjian mereka. Pagi itu, Nabila kembali ke rumah Arga untuk mengambil barang-barang yang masih tersisa. Di meja ruang kerja ada dokumen yang mereka sepakati setahun lalu. 1 tahun. Kamar terpisah. Hak untuk mengakhiri pernikahan. Semua tertulis jelas. Nabila lalu melihat foto mereka bertiga di rak buku. Foto itu diambil Ilham di kampung. Arga sedang menggendong Aira, sementara Nabila tertawa. Tidak ada yang berpura-pura di foto itu. Nabila menutup mata. Ia mencintai Arga. Justru karena itu ia takut. Takut bahwa cinta mereka hanya terasa kuat karena kontrak, Aira, dan semua masalah yang mereka lewati bersama. Ia ingin tahu apakah Arga tetap memilihnya ketika tidak ada lagi kewajiban. Nabila mengambil pena dan menulis pesan. Terima kasih karena sudah menjadi ayah untuk Aira dan bagian dari keluarga kami. Aku tidak ingin keputusan berikutnya dibuat karena kontrak, rasa bersalah, atau takut kehilangan. Kalau kita benar-benar saling memilih, aku ingin pilihan itu dibuat setelah kita bebas. Ia meletakkan cincin pernikahannya di atas kertas, lalu pergi. Malam itu, Arga pulang dan menemukan rumah kosong.
Ia membaca pesan itu 2 kali, lalu melihat cincin di meja. Dulu Arga berpikir 1 tahun cukup untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sekarang ia tahu, 1 tahun juga cukup untuk membuat seseorang menjadi bagian dari napasnya. Ia mengambil cincin itu dan menggenggamnya erat. Nabila tidak pergi karena tidak mencintainya. Ia pergi karena ingin tahu apakah cinta mereka bisa hidup tanpa perjanjian. Arga akhirnya mengerti. Kali ini ia tidak perlu mengejar Nabila dengan kontrak baru. Ia harus datang dengan hati terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga Mahendra tahu persis siapa yang ingin ia perjuangkan. 3 bulan setelah Nabila meninggalkan rumah Arga, hidup mereka berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan benar-benar terpisah, karena Aira tetap menghubungkan mereka. Setiap pagi, Arga datang sebelum berangkat ke kantor. Kadang ia membawa bubur ayam, kadang roti hangat. Kadang hanya dirinya sendiri dengan rambut sedikit berantakan karena bangun terlalu pagi. Nabila tidak pernah menyuruhnya datang. Namun, ia juga tidak pernah melarang. Pagi itu, Arga duduk di lantai ruang tengah rumah Bu Salma sambil membantu Aira memasukkan balok kayu ke kotak mainan. "Yang bulat masuk ke mana?" tanya Arga. Aira justru memasukkan balok itu ke mulut. "Nah, itu bukan jawabannya." Nabila yang sedang menyiapkan tas kuliah menahan tawa. "Kamu kalah sama anak kecil. Aku sedang mengajari." "Kelihatannya dia yang mengajari kamu." Arga menoleh. "Kamu berangkat jam berapa?" 10 menit lagi. Aku antar." "Tidak usah. Aku juga ke kota. Jalan ke kantormu beda. Aku bisa memutar." Nabila menutup resleting tas. "Kamu tidak capek terus memutar jalan?" Arga menatapnya cukup lama. "Tidak." Beberapa minggu setelah kontrak mereka berakhir, Nabila resmi diterima di program pendidikan kebidanan. Ia mendapat bantuan biaya pendidikan, sementara sisanya ia bayar dari tabungan dan pinjaman tanpa bunga dari Arga yang akan dikembalikannya setelah bekerja. Mereka belum kembali sebagai suami istri sepenuhnya. Secara hukum, perceraian belum pernah diajukan. Nabila hanya memilih tinggal bersama ibunya dan meminta ruang. Arga menghormatinya. Ia tidak lagi memaksa Nabila percaya pada kata-kata. Ia memilih menunjukkan. Ia datang ketika Aira demam, membawa Bu Salma ke dokter, dan membantu Ilham mencari tempat magang. Ia hadir tanpa perlu diumumkan. Justru karena itu, tembok Nabila perlahan retak. Namun ia masih takut semua yang indah hanya bertahan selama hidup mereka sedang penuh perjuangan. Hari itu, setelah mengantar Nabila ke kampus, Arga tidak langsung menuju kantor. Ia pergi ke sebuah bangunan 2 lantai yang hampir selesai direnovasi. Pak Surya menunggunya. "Pekerjaan lantai bawah hampir selesai, Pak." Arga masuk. Ruangan utama luas dan terang. Ada area bermain anak, ruang konsultasi, dan beberapa kamar sementara. Di depan bangunan masih tertutup kain sebuah papan besar. Pak Surya bertanya, "Nama pusatnya tetap?" Arga mengangguk, "Tetap." Beberapa bulan sebelumnya, ia membatalkan rencana pembangunan villa mewah di lahan tersebut. Sebagian dana dialihkan untuk pusat bantuan bagi ibu dan anak dalam kondisi sulit. Di sana tersedia pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan tempat tinggal sementara. Beberapa orang di perusahaan menentang keputusan itu, tetapi Arga tidak ragu. Ia tidak bisa mengubah masa lalu Aira, tetapi ia bisa membantu agar anak lain tidak mengalami hal yang sama. Sementara itu, kehidupan Nabila mulai berubah. Kuliah tidak mudah. Nabila bangun sebelum subuh, membantu ibunya mengurus Aira, lalu pergi ke kampus. Kadang ia belajar tengah malam. Setiap kali lelah, ia mengingat ucapan ibunya. "Kalau jalannya pelan, kita jalan pelan. Jangan berbalik arah." Suatu sore, Nabila pulang dan mendapati Arga tertidur di sofa dengan Aira di dadanya. Di meja, ada dokumen perusahaan yang belum selesai dibaca. Aira tidur sambil menggenggam kerah kemeja Arga.
Pemandangan itu membuat langkah Nabila berhenti. Bu Salma keluar dari dapur. "Dari tadi menunggu kamu. Kenapa tidak pulang? Katanya mau makan malam bersama." Nabila menatap Arga. "Bu, kalau seseorang terus datang, apa itu berarti dia benar-benar mau tinggal?" Bu Salma tersenyum tipis. "Itu kamu tanya ibu atau diri sendiri?" Nabila tidak menjawab. Malam itu, setelah Aira tidur, Arga mengajak Nabila duduk di teras. "Aku dapat kabar dari Rara. Mira melanjutkan terapi dan kondisinya membaik." "Syukurlah." Status hukum Aira juga hampir selesai. Setelah dokumennya beres, kita bisa mengajukan pengangkatan anak. Jantung Nabila berdegup cepat. "Kita?" Arga tersenyum kecil. "Aku tidak akan mengajukan apapun tanpa kamu." Nabila menatap halaman gelap. "Arga? Kalau aku tidak ingin kembali ke rumahmu, aku akan pindah ke sini." Nabila tertawa. "Kipas di kamar masih bunyi. Aku bisa bertahan." Lalu Arga berkata serius, "Aku tidak membutuhkan rumah besar itu kalau di dalamnya tidak ada kalian." Kali ini Nabila tidak memalingkan wajah, tetapi belum memberi jawaban. Beberapa minggu kemudian, Nabila menghadiri pembukaan sebuah pusat sosial baru milik perusahaan Arga bersama Bu Salma, Ilham, dan Aira. Banyak orang sudah berkumpul. Nabila melihat Arga berdiri di depan panggung kecil. Saat tatapan mereka bertemu, Arga tersenyum. Kemudian kain yang menutupi papan nama ditarik. Nabila membeku. Pusat Harapan Aira. Di bawahnya tertulis, "Rumah aman untuk ibu dan anak." Tepuk tangan memenuhi halaman. Arga naik ke panggung. "Beberapa waktu lalu," katanya, "saya percaya semua masalah bisa diselesaikan dengan rencana yang tepat." Beberapa orang tertawa kecil. "Ternyata saya salah. Ada hal-hal dalam hidup yang datang tanpa izin. Ada kehilangan, ketakutan, dan tanggung jawab yang tidak pernah kita minta." Arga berhenti sebentar. Tapi kadang, hal yang tidak kita rencanakan justru membawa kita kepada hidup yang sebenarnya. Nabila merasa matanya panas. Tempat ini dibangun untuk ibu yang merasa sendirian, untuk anak yang membutuhkan perlindungan, dan untuk keluarga yang sedang berusaha memulai kembali. Arga menoleh ke arah Nabila dan Aira. "Saya belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang datang dengan cara paling sempurna." Suasana menjadi sunyi. Keluarga adalah siapa yang memilih tetap tinggal. Nabila menutup mulut. Setelah acara selesai, Ratna menghampiri Nabila. "Kamu masih takut?" Nabila diam. "Takut tidak selalu berarti kita harus pergi. Kadang itu tanda sesuatu berarti." Ratna menunjuk taman belakang. Dia menunggu. Nabila berjalan ke taman. Arga berdiri di dekat pohon mangga. Tidak ada wartawan atau tamu, hanya mereka. Dan Aira yang digendong Nabila. Arga mendekat. "Bagaimana menurutmu?" "Namanya bagus." "Hanya itu." "Tempatnya juga bagus." Arga tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku. Bukan cincin, melainkan kontrak lama mereka. Nabila langsung mengenalinya. Arga merobek kertas itu menjadi 2, lalu 4, kemudian memasukkannya ke tempat sampah. Nabila tertawa sambil menangis. "Dramatis sekali." "Aku sudah latihan." "Berapa kali?" "Jangan rusak momennya." Arga mengambil napas. "Kali pertama aku memintamu menikah, aku butuh solusi." Nabila diam. "Aku pikir aku butuh keluarga untuk menyelesaikan masalahku." Ia menatap Aira. "Kemudian aku bilang pada diriku sendiri, aku bertahan karena Aira." Tatapannya kembali kepada Nabila. "Ternyata aku salah lagi." Nabila menahan napas. "Aku pulang setiap hari karena kamu." Air mata Nabila jatuh. "Arga, aku tidak membawa kontrak baru. Aku juga tidak menawarkan rumah,
uang, atau janji bahwa hidup kita tidak akan pernah sulit. Bagus, Arga tersenyum. Aku hanya punya satu pertanyaan. Kali ini ia mengeluarkan cincin lama Nabila. Cincin yang ditinggalkan di atas meja. Aku menyimpannya. Nabila menutup mulut. Nabila Rahmawati. Kali pertama aku memintamu menikah, aku melakukannya karena aku butuh keluarga. Sekarang aku memintamu kembali, karena tanpa kamu, aku tidak tahu di mana rumahku. Nabila menangis. Aira ikut mengeluarkan suara kecil, seolah ingin ikut bicara. Arga tertawa. Sepertinya dia juga menunggu jawaban. Nabila memandang Aira, kemudian Arga. Dulu aku takut kamu hanya memilihku karena keadaan. Sekarang aku tahu, kamu terus datang bahkan ketika tidak ada kewajiban. Nabila mengusap air mata. Jadi jawabanku, iya. Arga membeku. Iya? Jangan macam-macam. Arga tertawa dan langsung memeluk mereka berdua. Beberapa saat kemudian, ia memasangkan cincin itu kembali ke jari Nabila. Sekarang jangan ditinggal lagi. Kalau kamu cemburu, aku tidak cemburu. Nabila tertawa. Wajahmu bilang iya. 6 bulan kemudian, proses pengangkatan Aira selesai. Mira tetap menjalani terapi dan menyatakan melalui pekerja sosial bahwa ia ingin Aira tumbuh bersama Nabila dan Arga. Pada hari dokumen terakhir disetujui, Nabila memeluk Aira lama sekali. Kamu benar-benar anak kami sekarang. Arga berdiri di sampingnya. Dari dulu juga begitu. Mereka mengadakan syukuran sederhana di rumah Bu Salma dengan nasi tumpeng, ayam goreng, urap, kerupuk, dan keluarga yang memenuhi rumah kecil itu. Ratna memuji sambal Bu Salma. Ilham sibuk mengambil foto, dan Pak Surya menangis diam-diam lalu menyangkal ketika ketahuan. Setahun kemudian, Nabila menyelesaikan tahap awal pendidikannya dengan hasil baik. Ia mulai praktik di klinik ibu dan anak yang bekerja sama dengan Pusat Harapan Aira. Arga tetap menjalankan perusahaan, tetapi membatasi waktu kerjanya. Suatu sore, ia pulang lebih cepat dan menemukan Nabila tertidur di sofa. Aira yang sudah bisa berjalan pelan mendekatinya. Dedi? Arga langsung tersenyum. Kata itu belum sempurna, tetapi cukup membuatnya hampir menangis. Ulangi. Dedi. Nabila terbangun. Apa yang terjadi? Dia memanggilku Dedi. Memang selama ini kamu siapa? Dia bilang sendiri. Nabila tertawa. Aira lalu merentangkan tangan kepada Nabila. Mami. Sekarang giliran Nabila terdiam. Air matanya jatuh, lalu mereka bertiga berpelukan. Beberapa tahun berlalu, Nabila menyelesaikan pendidikan dan bekerja sebagai bidan yang mendampingi banyak ibu dari keluarga kurang mampu. Ia tidak pernah lupa bagaimana rasanya merasa tidak punya cukup uang atau kuasa untuk menolong seorang bayi. Karena itu, ia selalu berkata bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Pusat Harapan Aira pun berkembang dan membuka layanan baru. Mira tetap menjaga jarak, tetapi keadaannya membaik. Setahun sekali, ia mengirim surat untuk Aira. Nabila menyimpan semuanya. Ia berjanji suatu hari ketika Aira cukup dewasa, mereka akan menjelaskan kisah itu dengan jujur dan penuh kasih. Bukan untuk membuka luka, melainkan agar Aira tahu bahwa hidupnya dimulai dari kesulitan, tetapi tidak pernah berarti dirinya tidak dicintai. 3 tahun setelah pengangkatan Aira selesai, keluarga mereka bertambah. Nabila melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Ryan Mahendra. Aira sangat bangga menjadi kakak dan sering duduk di dekat adiknya sambil mengingatkan Arga agar menggendong bayi itu dengan benar. Dedi, kepalanya harus ditahan, katanya serius. Arga menatap Nabila. Kenapa aku merasa sedang diawasi 2 orang? Karena memang begitu, jawab Nabila sambil tertawa. Kehadiran Ryan tidak pernah mengurangi tempat Aira di hati mereka. Justru, rumah itu menjadi semakin ramai, semakin penuh suara, dan semakin mirip dengan keluarga yang dulu, bahkan tidak pernah berani mereka bayangkan.
Pada suatu pagi, saat Nabila menyiapkan bekal, Aira, yang kini berusia 6 tahun, duduk di meja makan. Rayyan tertidur di kursi bayi tidak jauh dari sana. "Mami." "Iya?" "Dulu Mami ketemu Dedi di mana?" Nabila berhenti. Arga menatapnya. "Kenapa?" tanya. "Teman Aira bilang orang tuanya ketemu di kampus." Nabila tersenyum. "Mami ketemu Dedi waktu hujan." Aira menatap Arga. "Dedi kehujanan?" "Sedikit." Nabila tertawa. "Banyak." "Lalu?" Dedi berdiri dekat mobil rusak dan kelihatan bingung. "Aku tidak bingung." "Wajahmu bilang iya." Aira tertawa. "Terus Mami langsung suka sama Dedi?" "Tidak." Arga langsung protes. "Nabila, aku kira Dedi cuma laki-laki keras kepala." "Lalu kapan Mami suka?" Nabila terdiam sebentar. Ia memandang Arga, kemudian Aira. "Setelah Mami menemukan kamu." Aira mengernyit. "Aira?" Nabila mendekat dan mencium keningnya. "Iya, Mami bertemu kamu lebih dulu." Ia menatap Arga. "Lalu kamu membawa Mami ke Dedi?" Aira tersenyum lebar. "Berarti Aira yang bikin Mami sama Dedi bersama." Arga mengangguk. "Benar." Aira tampak sangat bangga. Hidup memang tidak pernah berjalan sesuai rencana mereka. Nabila dulu hanya ingin mengumpulkan uang untuk kembali sekolah dan menjadi bidan. Arga hanya ingin mempertahankan perusahaan. Mira hanya ingin lari dari rasa sakit. Dan Aira hanya seorang bayi kecil yang menangis di tengah hujan. Namun dari semua jalan yang tidak sempurna itu, lahirlah sebuah keluarga. Bukan keluarga tanpa luka atau ketakutan, tetapi keluarga yang belajar untuk tetap tinggal. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang datang dengan kisah paling indah. Cinta adalah tentang siapa yang bersedia pulang, duduk di samping kita saat hidup menjadi sulit, dan berkata tanpa ragu, "Aku masih di sini."